Sama halnya seperti Anek, pagi Jenny juga terasa tidak menyenangkan. Karena dia harus melihat bunga-bunga yang bertebaran di depan rumahnya. Padahal itu semua bunga kesukaannya, tetapi karena yang mengirim adalah Michael, entah kenapa dia justru menjadi benci sekali melihatnya. Cih, bunga ini tidak sebanding dengan rasa sakitku, Mike. Kamu pikir aku bisa luluh hanya karena bunga sialan ini? Tidak lagi, aku juga sudah tidak menyukainya. Sejak hari ini, aku tidak lagi menyukai bunga lili. Gerutu Jenny, sambil menatap sebal, lalu dia dengan cepat menggandeng tangan Ziel untuk masuk ke dalam taksi. Di dalam kendaraan roda 4 itu, Ziel menatap sang ibu yang menunjukkan wajah masam. Mommy, panggilnya, membuat Jenny menoleh. Gara-gara Michael, harinya suram, bahkan dia sampai mengacuhkan Ziel. Michael telah meremehkannya, membuat dia jadi tidak sadar, sudah memproklamirkan Anek sebagai prianya. Andai pria itu mendengar, Anek pasti sudah besar kepala. Iya, sayang. Ada apa? Tanya Jenny berusaha untuk tersenyum. Sebelum menjawab, Ziel lebih dulu membuka tasnya, dan mengeluarkan sesuatu dari dalam sana. Mom, Ziel diundang ke acara ulang tahun Biel, kita datang ya, ujar Ziel, sambil mengulurkan kartu undangan kecil pada Jenny. Kapan ini, sayang? Jenny meraih kartu tersebut, lalu mulai membacanya. Tanpa jawaban dari Ziel, Jenny sudah bisa tahu bahwa pesta ulang tahun itu diadakan hari ini, dan dia juga sangat tahu bahwa Ziel sangat menyukai perayaan seperti itu. Hari ini ya? Jadi Ziel mau datang? Ziel langsung menganggukkan kepalanya. Yes, Mom. Ziel sudah janji pada Biel, kalau Ziel akan membawa Mommy dan Daddy baru. Jenny mengangkat kedua alisnya. Tapi, Boy, Daddy sibuk, bagaimana kalau kita pergi berdua saja? Ziel tampak cemberut, padahal tadi wajahnya sudah sangat sumringah, karena bocah itu berpikir, bahwa kali ini dia bisa pamer sang ayah yang sangat hebat di matanya, lain saat Jenny bersama Michael. Tapi Ziel sudah janji, Mom. Bukankah janji harus ditepati? Lirih Ziel, sambil menunduk menatap sepatunya dengan nanar. Dan hal itu membuat Jenny merasa sangat sedih, selama ini Ziel memang tidak pernah mendapat kasih sayang apapun dari sosok ayah. Setiap ke sekolah, Jenny yang selalu datang, bahkan sampai perayaan hari ayah, Michael tidak bersedia untuk menuruti keinginan putra mereka. Jenny menarik nafas dalam-dalam, sepertinya kali ini dia tidak bisa memaksakan kehendak untuk memisahkan Ziel dari Anek. Baiklah, nanti kita datang sama-sama ya. Nanti kita cari kado yang pas untuk Biel. Ucap Jenny, berharap ajakannya itu membuat Ziel senang. Dan benar saja, mata Ziel langsung berubah berbinar. Dia menatap Jenny, lalu menghambur memeluk tubuh sang ibu. Yeay, akhirnya Ziel punya Daddy yang bisa dipamerkan. Ziel akan beritahu semua teman-teman. Dada Jenny sedikit merasa sesak, entah kenapa dia tidak bisa melarang Ziel untuk melakukan itu. Batinnya selalu menangis jika melihat Ziel yang kekurangan kasih sayang dari sosok ayah. Jenny merasa sangat bersalah. Jenny tak mampu menjawab. Dia hanya bisa mengecupi puncak kepala Ziel, dan memeluk pria kecil itu dengan erat. Sore harinya, Ziel sudah berada di kantor Anek, karena sepulang sekolah Anek langsung menjemput calon putranya. Dan di sepanjang perjalanan, Ziel menceritakan tentang undangan pesta ulang tahun temannya. Tanpa banyak kata, Anek langsung menyetujuinya. Bahkan dia langsung mengajak Ziel untuk membeli hadiah, dan juga memilih kostum manusia super, yakni Ultraman X untuk bocah itu pakai saat ke pesta. Boy,
Are you ready to go? Tanya Anek, sambil memeluk tubuh mungil Ziel. Dan bocah tampan itu langsung mengangguk. Of course, Dad. I am so ready. Yeay, Ziel jadi manusia super. Pekik Ziel penuh kegirangan. Anek terkekeh, lalu mengecup pipi Ziel sekilas, dia segera menggendong Ziel lalu melangkah. Dan jangan lupa, Anek tidak akan mungkin pergi berdua saja. Satu tangan pria itu terayun, menarik lengan Jenny agar berjalan sejajar dengannya. Tak butuh waktu lama, ketiga orang itu sampai di lokasi pesta. Anek seperti tidak asing dengan rumah yang dia pijak, tetapi tak mau banyak berpikir. Anek segera menggandeng tangan Ziel, sementara Ziel meraih tangan ibunya. Sesaat Anek dan Jenny saling pandang, lalu menatap ke bawah di mana Ziel sudah tersenyum sumringah. Akhirnya ketiga orang itu melangkah, mereka menemani Ziel untuk mengikuti pesta ulang tahun temannya. Begitu masuk ke dalam sana, suasana sudah ramai, anak-anak seusia Ziel sedang menyanyikan lagu selamat ulang tahun, kemudian disusul acara potong kue. Boy, ayo ke depan, kasih kadonya pada temanmu, ucap Anek seraya menyerahkan kotak besar yang sedari tadi dipegang olehnya. Oke, Dad. Ziel melangkah ke depan, dan memberikan kado tersebut pada Biel. Happy birthday, Biel. Ucapnya sambil tersenyum menunjukkan dua gigi depannya yang runcing. Thank you very much, Ziel. Kamu datang sama mommy and daddy kamu? Tanyanya setelah menerima kado tersebut. Ziel langsung mengangguk antusias. Oh, that's right. She is my mommy, and he is my daddy. Tunjuk Ziel pada Jenny dan Anek yang melambai ke arahnya sambil tersenyum. Ayah dan ibu Biel ikut melihat kemana arah telunjuk Ziel. Tiba-tiba ayah Biel mengerutkan alis, merasa tidak asing dengan wajah ayah Ziel. Tuan Anek. Merasa terpanggil, Anek langsung mengangkat kepala. Wow, Marbara. It's you. Setelah pergi ke pesta ulang tahun teman Ziel, Anek langsung mengantar Jenny dan bocah tampan itu untuk pulang ke rumah. Ziel terlihat sangat bahagia karena berhasil mengenalkan Anek pada teman-temannya. Tak tanggung-tanggung, bahkan rekan bisnisnya kini mengetahui bahwa dia telah menjadi ayah jadi-jadian, karena status Anek memang ditetapkan sebagai pembisnis dari kalangan lajang. Ziel melakukan itu semua karena dia ingin menunjukkan pada dunia, bahwa dia pun memiliki seorang ayah yang baik hati dan mampu untuk diandalkan. Seperti layaknya ayah Biel, yang katanya baru ditemukan setelah beberapa tahun kemudian. Boy, kamu terlihat senang sekali, ujar Anek, melihat Ziel yang terus tersenyum sumringah sambil mendekap paper bag berisi snack yang telah dibagikan. Ziel bahagia, Dad. Akhirnya Ziel juga punya daddy seperti Biel. Ziel juga suka pestanya, ramai dan banyak teman-teman datang. Jawab Ziel apa adanya, dia memang terlihat sangat berantusias untuk mengikuti acara tersebut. Dan tiba-tiba tangan mungil bocah tampan itu melingkar di perut Anek. Ziel mendongak, untuk menatap wajah orang yang terus dia anggap sebagai ayahnya. Terima kasih sudah mau jadi dedinya Ziel. I love you, Daddy, sambung Ziel, membuat Anek tidak dapat lagi berkata-kata. Entah kenapa hatinya kembali terusik, seperti sebuah sihir, panggilan Ziel padanya membuat Anek merasa harus menjaga dan menjaga. I love you more, boy, balas Anek, membuat Ziel mengulum senyum. Begitupun juga dengan Jenny. Kedua orang dewasa itu saling pandang, lalu tiba-tiba pria itu menggenggam tangan Jenny yang ada di bawah sana. Meyakinkan bahwa dia akan senantiasa menjaga ibu dan anak itu.
Awalnya Jenny ingin menolak genggaman tangan Anek, tetapi Anek justru semakin mempereratnya, hingga dia tak bisa terlepas begitu saja. Lain tempat, lain pula suasana. Tepatnya di rumah Jenny, Michael sudah menunggu kedatangan wanita itu. Dia ingin meminta penjelasan tentang siapa pria yang dimaksud oleh Jenny. Awas saja, dia akan memberikan pelajaran bagi pria yang berani mendekati istrinya. Michael tampak mondar-mandir, dia merasa tak sabar, hingga manik matanya tiba-tiba menangkap mobil mewah yang melintas melewati mobilnya. Kening Michael mengerut, semakin bertambah penasaran. Siapa sebenarnya dia? Gumam pria itu, hingga akhirnya orang yang ada dalam mobil itu turun. Michael langsung melebarkan kelopak matanya. Dia tidak salah lihat. Bahkan Jenny dan Ziel terlihat sangat akrab dengan pengusaha yang namanya sedang melambung tinggi itu. Michael mengepalkan tangannya kuat. Tidak, dia tidak akan rela jika Jenny jatuh pada pria bajingan itu. Michael segera melangkah mendekati ketiga orang itu, tatapannya garang, menunjukkan kemarahan. Jenny, panggilnya menyentak, membuat tawa yang sedang meledak itu pun perlahan sirna. Jenny langsung memicing tajam, sementara Anek menelisik pria yang ada di hadapannya. Wanita itu memilih acuh, dia melengoskan wajah, dan berlalu dengan menggandeng tangan Ziel. Namun, baru beberapa langkah tangannya sudah dicekal oleh Michael. Kita perlu bicara. Cetus Michael, melirik sekilas ke arah Anek dengan tatapan sinis. Jenny langsung menepis tangan Michael dengan kasar, hingga cekalan itu terlepas. Tidak ada apapun lagi yang perlu kita bicarakan. Karena sebentar lagi kita akan bercerai. Jen, apa karena pria bajingan ini? Sentak Michael dengan menunjuk Anek. Michael jelas tahu siapa Anek, seperti apa latar belakangnya. Dan dia tidak mau, Jenny sampai menjadi korban pria itu. Anek melangkah, mendekati Jenny, sementara Ellie sudah keluar dan mengajak Ziel untuk masuk. Anek memeluk pinggang Jenny, ingin menunjukkan pada Michael, bahwa pria yang disebut bajingan ini, mampu merebut istrinya. Ada apa, Tuan Mike? Kenapa kamu mesti marah-marah seperti itu pada wanitaku? Kamu juga mengataiku bajingan, memangnya kamu tahu dari mana kalau aku bajingan? Jenny merasa terkejut dengan Anek yang memeluk tubuhnya dengan posesif, tetapi posisinya sekarang memang menguntungkan, dia bisa memanas-manasi Michael menggunakan Anek, hingga Jenny pun membalas pelukan pria itu. Tangan Michael semakin terkepal kuat. Jen, kamu tidak bisa seperti ini. Kamu masih istriku, dan pria ini. Michael menunjuk Anek dengan sengit. Dia tidak lebih dari seorang pemain wanita. Dia brengsek, Jenny. Bug. Sebuah pukulan keras langsung Michael dapatkan. Anek mengangkat tubuh Jenny, sementara kaki wanita itu langsung melayang ke arah wajah Michael, hingga hidung pria itu mengeluarkan darah. Jenny saja sampai terperangah, karena Anek melakukannya tanpa aba-aba. Apa kamu tidak memiliki cermin di rumah? Atau kamu terlalu miskin sampai tidak mampu membelinya? Michael memegangi rahangnya yang terasa sakit, juga hidungnya yang terus mengeluarkan darah. Apa maksudmu? Anek berdecih mendengar itu, dia kembali menarik pinggang Jenny dan melabuhkan sebuah ciuman di bibir wanita itu. Urus saja wanita jambu bijimu, maka aku akan urus wanitaku. Lebih tepatnya wanita yang telah kamu sia-siakan. Kau. Michael semakin meradang. Apa? Apa aku salah bicara? Tikus berdasi sepertimu sama sekali tidak cocok makan semangka. Sudah pergi sana, sebelum kuinjak otakmu yang dangkal itu. Setelah mengatakan itu,
Anek tiba-tiba mengangkat tubuh Jenny, wanita itu refleks mengalungkan tangannya di leher Anek, hingga tatapan mereka bertemu. Jangan khawatirkan apapun, sayang. Tikus tidak akan pernah menang melawan ular. Anek terus melangkah, menggendong Jenny untuk masuk ke dalam rumah. Dia sengaja menendang pintu dengan kencang, membuat Michael berjengit karena kaget. Anek benar-benar menginjak harga diri pria itu, hingga membuat Michael mengepalkan tangannya dengan kuat. Dia harus menuntut balas perbuatan Anek. Lihat saja. Selamanya, Jenny tidak akan pernah dia lepaskan. Michael meninggalkan rumah Jenny dengan kemarahan yang memuncak, sementara di dalam sana, Anek masih menggunakan kesempatan dengan sangat baik untuk mendekati Jenny. Dia merasa besar kepala, karena pastinya wanita itu menganggap dirinya sebagai seorang pahlawan. Hingga saat melewati ruang tamu, di mana sofa berjejer dengan rapi. Jenny mulai tersadar apa yang sedang Anek lakukan. Dia mendelik, dan secara refleks memukul dada pria tampan itu. "Bug! Sedang apa kamu? Cepat turunkan aku!" Pekik Jenny seraya meronta agar Anek mau melepaskan dirinya. Anek merasa terkejut, karena ternyata Jenny masih saja bersikap ketus padanya. Dia kira wanita satu ini akan terpesona, tetapi malah sebaliknya. Namun, Anek tidak akan menyerah begitu saja. "Aku bilang turunkan aku, Tuan Anaconda." "Jen, kenapa kamu ketus begitu? Padahal tadi kamu diam saja saat aku memelukmu," ucap Anek, masih belum mau menurunkan Jenny. Membuat wanita itu mencebik, apalagi Anek mengingatkan kejadian memalukan tadi. Dia bukan sengaja, itu semua dia lakukan karena ada Michael. Jenny kembali meronta-ronta. "Aku tidak peduli, cepat turunkan aku, sebelum aku." "Sebelum apa? Aku sudah membantumu loh, Jen. Setidaknya kamu harus berbuat baik padaku." Mendengar itu, mata Jenny menyipit. "Jadi kamu mencari imbalan?" "Tidak. Aku hanya ingin kamu bisa bersikap lebih baik padaku," ucap Anek, lalu menurunkan Jenny di sofa. Setelah itu, dia tidak lagi bicara. Dia meninggalkan wanita itu untuk mencari Ziel, berniat untuk memandikan bocah tampan itu. Meninggalkan Jenny sendiri, dengan rasa bersalah yang tiba-tiba menyusup. Cih, Anek memang paling bisa membuat dia merasa tak berdaya. Yah, tak dipungkiri dia memang sedikit keterlaluan, selalu saja ketus padahal Anek sudah banyak membantunya. Haish, ada apa dengan pria ini? Apa aku salah bersikap seperti itu padanya? Jenny mengeratkan gigi depannya. "Tuan." Panggil wanita itu, mencoba menurunkan sedikit egonya untuk meminta maaf. Anek berhenti melangkah, karena mendengar Jenny yang memanggilnya. Tidak sia-sia dia berpura-pura marah. Anek sedikit menoleh dengan wajah dingin. "Aku akan memandikan Ziel. Setelah ini kita perlu bicara," ucap pria tampan itu, lalu kembali melanjutkan niatnya. Kening Jenny mengerit, apa maksud Anek? Perlu bicara? Membicarakan apa? Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Anek kembali ke ruang tamu. Sedari tadi Jenny tidak bisa duduk dengan tenang, pikirannya terus melayang, memikirkan apa yang akan Anek bicarakan. Anek duduk berseberangan dengan wanita cantik itu, dia tahu Jenny begitu penasaran, dia sengaja bicara seperti itu, agar Jenny sedikit mengubah sikap terhadapnya. "Jen," panggil Anek, dan Jenny langsung mengangkat kepala, seolah inilah yang dia tunggu, yakni mendengarkan Anek bicara. "Maaf kalau aku terlalu lancang, untuk masuk ke dalam kehidupan pribadimu. Tapi kamu bisa bayangkan segila apa Michael untuk mendapatkan kamu kembali, dia sudah tahu alamat rumah ini,
jadi aku ingin menyarankan padamu untuk pindah, jelas Anek, tanpa menunggu Jenny menanggapi panggilannya. Jenny semakin mengangkat kepalanya, menatap Anek dengan tatapan penuh tanya. Pindah? Aku baru saja pindah ke sini, lalu kamu menyuruh aku pindah lagi? Kalau iya pun aku harus kemana? Aku bukan seekor siput yang dapat berpindah-pindah rumah dengan mudah. Pindahlah ke apartemenku. Jenny langsung memicing, tak dipungkiri rasa waspada dan curiga itu masih ada. Dengan dia menerima tawaran Anek, sudah dipastikan pria ini akan semakin menjeratnya. Aku tidak mau. Jen, jangan hanya pikirkan dirimu. Tapi pikirkan Ziel juga. Setidaknya di sana lebih aman. Tapi apakah kamu juga menjamin keselamatanku dari ancamanmu? Apa maksudmu? Maksudku jangan selalu gunakan anakku untuk membuatku lemah dan seolah tak dapat membantah. Mendengar itu, kening Anek mengernyit, dan dia mendesah kecil. Baiklah, terserah kamu saja. Tapi aku akan memberimu beberapa bodyguard untuk berjaga. Tidak perlu. Jen. Aku bilang tidak perlu. Setelah mengatakan itu, Jenny langsung melenggang ke arah kamarnya. Rasa egoisme dalam dirinya tiba-tiba memuncak, membuat dia tidak dapat berpikir jernih, dan asal ambil keputusan begitu saja.